Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami semua dari kelompok 2 mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai materi PKM Penerapan Teknologi atau bisa disingkat sebagai PKMT. Kami beranggotakan 1 Rina Nurhalisa Saputri dengan NIM A220200005. Kemudian ada Hana Puji Tisna Dewi dengan NIM A220200011. Kemudian Ayu Apriyasti dengan NIM A220200012. Ada Wunimas Daya Pitaloka dengan NIM A220200013. Lalu Oktaviani Widayati dengan NIM A220200018. Lalu ada Fitri Anggi Nurisni dengan NIM A220200021. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Rahmat Aziz Pradana dengan NIM A220200023. Yang pertama adalah mengenai subbab materi produk teknologi. Lalu apa hubungannya sih dengan PKMT? PKMT merupakan kreativitas yang inovatif di dalam menciptakan suatu karya berupa teknologi yang dapat meningkatkan nilai tambah dan dibutuhkan oleh suatu kelompok masyarakat. Bisa berupa kelompok tani, untuk industri kecil ataupun industri yang lain-lain. Produk dari teknologi ini dapat berupa prototipe, model, peralatan, proses, perangkat lunak, atau sistem bahkan jasa. Dengan adanya PKMT ini, maka dapat mewajibkan untuk mahasiswa supaya bisa bertukar pikiran dengan mitra atau teman. Karena produk dari pembuatan PKMT merupakan solusi atas persoalan yang diprioritaskan mitra-mitra sebagai entry point. Lalu apa sih dasar dari teknologi? Dasar teknologi yang akan diterapkan sudah tersedia, bahkan tidak perlu dicari lagi melalui penelitian di dalam program ini. Lalu, pengertian teknologi menurut Berkner dan Kansberg di dalam bukunya yaitu Delian G rilisan 1971 halaman 85. Aktivitas kerja manusia untuk membantu baik secara fisik atau intelektual di dalam menghasilkan peralatan, produk-produk atau layanan-layanan yang dapat meningkatkan produktivitas manusia itu sendiri. Nah, sebagai dasar sebelum kita lanjut dipresentasikan oleh teman-teman satu kelompok ini yang lain, maka terdapat perbedaan antara PKMP dan PKMT. PKMP sendiri merupakan karya kreatif untuk menjawab permasalahan dan teori yang dilaksanakan dengan pengumpulan data. Tetapi pada PKMP, pemecahan masalah itu belum dan itu yang harus dicari oleh mahasiswa. Lalu PKMT juga dapat menghasilkan teknologi baru, sedangkan PKMT bisa juga menciptakan suatu karya teknologi. Kemudian, jika pada PKMT tidak ada lagi penelitian karena teknologi sudah tersedia sebelumnya. Baik, saya lanjut. Untuk di sini ada proses manufaktur core. Yang pertama ada kayu, di mana nanti kayu diubah menjadi potongan yang lebih kecil, lalu masuk ke core tipe 1. Di sini nanti ada proses perekatan polyester, dilanjutkan dengan rongga sonator, dilanjutkan kembali dengan proses perekat polyester, dan dilanjut lagi dengan lubang resonator. Nanti di sini akan menghasilkan banyaknya layer sel
yang disesuaikan dengan tebal panel dari dinding sendiri. Untuk selanjutnya masuk ke core tipe 2, itu nanti proses pertama ada polyester. Lanjut lagi untuk proses yang selanjutnya adalah serat rosella anyam. Dan proses yang ketiga ada core kayu menjadi senggot laut. Desain model core pada desain ini nanti akan menjadi padat yang dapat dilengkungkan. Untuk selanjutnya di sini ada contoh lagi. Untuk contohnya di sini ada metal powers. Di sini nanti ada beberapa proses. Untuk proses yang pertama, metal power di sini akan di blending, lalu menjadi cold compaction. Untuk selanjutnya akan menjadi sintering dan finish. Di sini ada alat yang akan digunakan, yaitu berupa tool dimension yang sudah ada ukurannya yang tertera. Di situ ada panjang dan lebar, ada 35 mm sampai ada juga 20 mm. Dan untuk alat selanjutnya di sini ada single action, uni axial, pressing with floating D. Selanjutnya masuk kriteria PKMT. Untuk kriteria pertama itu ada karya kreatif, inovatif dalam menciptakan karya teknologi. Yang kedua, materi kegiatan. Di sini PKMT memberikan semua bidang ilmu atau yang sangat relevan lintas dalam bidang yang selanjutnya. Yang ketiga, di sini ada strata pendidikan, di mana PKMT akan dilaksanakan diploma sama sarjana S1. Untuk jumlah anggota, itu bisa sampai 3 sampai 5 orang. Dan untuk yang kelima, untuk kriteria kelima itu ada jumlah KEL atau dosen. Untuk pendamping maksimal ada 3 kelompok. Yang keenam, itu ada akolasi pendanaan. Di sini untuk PKMT dimaksimalkan pendanaan itu sekitar 10 juta. Yang ketujuh, itu ada bentuk usulan, di mana usulannya itu di dalam PKMT ada usulan kegiatan. Yang kedelapan, untuk kriteria terakhir, itu ada laporan atau luaran, di mana PKMT ini menghasilkan kerja atau paten, serta model desain yang nantinya akan menjadi piranti lunak, serta akan menghasilkan jasa. Untuk slide selanjutnya, masuk ke sistematika penyusunan proposal PKMT. Untuk yang pertama, ada judul program. Ada yang kedua, latar belakang masalah. Yang ketiga, perumusan masalah. Yang keempat, tujuan program. Yang kelima, luaran yang diharapkan. Tinjauan pustaka. Yang kedelapan, metodologi pelaksanaan program. Yang kesembilan, jadwal kegiatan program. Yang ke-10 ada nama dan biodata ketua serta anggota kelompok. Yang ke-11 ada nama dan biodata dosen pendamping. Yang selanjutnya juga ada biaya serta lampiran. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri. Selanjutnya, judul PKMT. Judul dibuat ringkas tetapi jelas dan menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak dipecahkan dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. Ada kreativitas baru dan original di bidang teknologi meliputi modifikasi, penyempurnaan, pengembangan, dan invensi. Slide selanjutnya. Contoh judul PKMT. 1. Teknologi proses. Pengembalian kualitas air melalui pemanfaatan bonggol pisang dan daun kepatang di saluran-saluran air yang tercemar amonia dan hidrogen sulfida. Teknologi
inovasi pembuatan vaksin dalam sadiaan gel guna mencegah koksidosis pada peternakan ayam rakyat. Teknologi pemanfaatan limbah nanas sebagai agensia yang meningkatkan kualitas tempe pada home industri tempe saran di Kota Malang. Penerapan limbah plastik sebagai matriks dalam pembuatan papan komposit. Kemudian pembuatan serbuk gel lidah buaya terstandar dengan metode pengeringan aliran udara kering. Perbaikan lahan bekas tambang batubara dengan teknologi probiotik di Kecamatan Cempaka, Kodya, Banjarbaru. Slide selanjutnya. 2. Sistem informasi piranti lunak atau software. Pembuatan software tata cara pembagian harta waris dalam Islam atau ilmu faraid. Penerapan GIS, Geographical Information System berbasis web untuk memantau penyebaran penyakit di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian sistem informasi cerdas pemadam kebakaran berbasis GIS, penerapan media teknologi informasi dan komunikasi menggunakan Microsoft Excel dalam pembelajaran matematika sekolah pokok persamaan kuadrat tingkat SMA. Pengembangan situs obat tradisional. Untuk slide selanjutnya, 3. Prototipe. Pembuatan prototipe alat pengering rumput laut berbasis tenaga surya, hibrid, sistem portable, kunci pintu digital dengan sistem keamanan berbasis SMS. Rancang bangun mesin mixer sebagai tanpa pengaduk. Desain sarana pengangkut dan peruri pada buah salak. Pengembangan prototipe kit diagnosis waktu ovulasi sapi untuk menjamin ketepatan waktu inseminasi buatan. Kemudian dispenser multifungsi, mobil robot pelantai berbasis mikrokontroler AT89S51. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oktaviani. Baik, selanjutnya latar belakang masalah. Berisi penjelasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam judul dipandang menarik, penting, dan perlu dilakukan dalam kaitannya dengan mitra pengguna. Kemudian mengungkap state of the art teknologi yang ada sekarang. Kemudian mengungkap teknologi yang akan dikembangkan. Slide selanjutnya, perumusan masalah. Membuat intisari dari latar belakang masalah. Kemudian dirumuskan dalam beberapa kalimat tergantung dari pernyataan-pernyataan yang disebutkan dalam latar belakang masalah. Lalu, biasanya dalam merumuskan masalah dapat dipergunakan atau tetapi tidak harus. Kata-kata tanya apa, bagaimana, mengapa, dan lain-lain. Slide selanjutnya, tujuan program. Yang pertama, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam kegiatan PKMT. Yang kedua, nyatakan secara tepat, jelas, dan ringkas. Slide selanjutnya, luaran yang diharapkan. Yang pertama, nyatakan secara jelas luaran yang diharapkan. Yang kedua, luaran bisa berupa prototipe alat atau mesin, software, teknologi, proses, model, desain, dan lain-lain. Slide selanjutnya, kegunaan program. Kegunaan atau manfaat program memuat hal-hal yang akan dicapai bila kegiatan PKMT ini berhasil. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh Unimas. Tinjauan pustaka, yaitu yang pertama, memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil teknologi yang didapat oleh kegiatan terdahulu dan yang ada hubungannya dengan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, hendaknya ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan dipecahkan belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan.
Yang ketiga, fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya. Yang keempat, semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama akhir dan tahun. Slide selanjutnya. Metode pelaksanaan program mengandung uraian tentang yang pertama, bahan atau materi. Yang kedua, alat yang dipakai. 3, tahapan pelaksanaan program atau prosedur. Yang keempat, sertakan gambar desain yang akan dihasilkan. Slide selanjutnya. Jadwal kegiatan program. Dalam jadwal kegiatan harus ditunjukkan yang pertama, tahap-tahap sesuai dengan metode pelaksanaan program. Yang kedua, rincian kegiatan pada setiap tahap. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap. Yang keempat, jadwal kegiatan dapat disajikan dalam bentuk metrik. Slide selanjutnya. Nama dan biodata ketua dan anggota kelompok. Yang pertama, ketua pelaksanaan kegiatan yang berisikan yang pertama, nama lengkap, yang kedua, NIM, yang ketiga, fakultas atau program studi, yang keempat, perguruan tinggi, yang kelima, waktu untuk kegiatan PKM atau jam atau minggu. Yang kedua, anggota pelaksanaan rincian seperti butir 1. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh Hana. Selanjutnya, ada nama dan biodata dosen pembimbing yang berisi nama lengkap dan gelar, golongan darah pangkat dan NIP, jabatan fungsional, jabatan struktural, fakultas atau program studi, perguruan tinggi, bidang keahlian, waktu untuk kegiatan PKM dalam bentuk jam atau minggu. Selanjutnya, biaya. Yang pertama, ada rincian biaya PKM baik yang didanai Depdiknas, Pitulan yang terdiri atas bahan habis pakai, peralatan penunjang PKM, perjalanan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada rincian biaya yang harus lengkap, wajar, dan jelas peruntukannya. Yang terakhir, honorarium bagi tim pelaksanaan maupun dosen pendamping yang tidak diperkenankan. Selanjutnya ada daftar pustaka yang berisi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam tubuh tulisan. Yang kedua, format perujukan pustaka mengikuti cara Harvard atau cara Vancouver. Yang ketiga, untuk setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah muncul dalam daftar pustaka, begitu juga sebaliknya setiap pustaka yang muncul dalam pustaka harus pernah dirujuk dalam tubuh tulisan. Selanjutnya ada lampiran, isi dengan riwayat hidup ketua dan anggota pelaksana, gambaran teknologi yang akan diterap kembangkan, pernyataan kesediaan bekerja sama dari pengusaha kecil, koperasi, atau kelompok tani untuk PKMT, PKMK, PKMM. Yang keempat ada denah detail lokasi pengusaha kecil atau mitra kerja untuk PKMT, PKMK, PKMM, dan hal-hal yang lain yang dianggap perlu. Yang terakhir ada tips agar proposal lolos seleksi. Pertama, proposal harus lengkap dan sesuai dengan format. Yang kedua, gunakan bahasa yang mudah dipahami karena kemungkinan proposal akan dinilai oleh reviewer dari background yang berbeda. Yang ketiga, ada benang merah antara judul, latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka, metode pelaksanaan program, dan target luaran. Yang keempat, ada manfaat yang jelas bagi mahasiswa maupun masyarakat. Yang kelima, terlihat adanya kerjasama tim yang baik kalau bisa dirinci dalam proposal. Yang terakhir,
adanya kesesuaian biaya dan target luaran, kalau bisa biaya dirinci secara detail. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rena. Baik, akan saya lanjutkan. Di dalam pembuatan PKMT terdapat tips untuk mencari topik yang kreatif secara cepat dan tepat. Yang pertama, pilih masalah aktual, hangat, relevan, dan mendesak untuk dipecahkan. Yang kedua, kaitkan dengan bidang PKMT yang ada untuk mencari solusinya. Yang ketiga, sedapat mungkin bermanfaat langsung bagi masyarakat kecil. Contoh bagaimana menemukan ide yang kreatif. Yang pertama, harga buah kelapa di daerah istimewa Yogyakarta sangat murah. Tingkatkan nilai dengan pengolahan kelapa pasca panen. Kaitkan dengan topik PKMT. Yang pertama, di dalam proses pembuatan briket tempurung kelapa yang ramah lingkungan. Yang kedua, rancang bangun alat destilasi asap cair sederhana. Yang ketiga, rancang bangun alat pemisah serabut dari kulit kelapa yang ergonomis. Yang keempat, produksi VCO berkualitas tanpa proses pemanasan. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat terpencil yang belum ada PLN, coba kita cermati gambar berikut. Yang pertama ada air, yang kedua terdapat mesin pertama, lalu yang selanjutnya terdapat penerangan, lalu yang selanjutnya terdapat mesin kedua. Lalu bagaimana cara memilih metode pelaksanaan program yang tepat dalam PKMT? Yang pertama, prosedur didesain atau direncanakan. Sertakan pertimbangan atau alasan pemilihan bahan atau komponen. Yang kedua, prosedur pembuatan karya teknologi. Yang ketiga, prosedur kalibrasi kalau ada. Yang keempat, prosedur uji coba karya teknologi atau uji coba produk. Yang selanjutnya, penilaian dalam PKMT. Yang pertama, terdapat kreativitas, perumusan masalah, tinjauan pustaka atau kondisi existing, ketepatan solusi, fokus dan atraktif dengan bobot. Untuk kreativitas perumusan masalah, tinjauan pustaka sebesar 10, untuk ketepatan solusi sebesar 25. Yang kedua, komitmen kemitraan dengan bobot skor 10. Yang ketiga, potensi program berupa manfaat bagi mitra usaha dengan bobot 25, potensi paten bobot 10. Yang keempat, penjadwalan kegiatan dan personalia lengkap, jelas, waktu dan personalianya sesuai dengan bobot 5. Yang kelima, penyusunan anggaran biaya lengkap, rinci, wajar, dan jelas peruntukannya dengan bobot 5. Total untuk bobot penilaian PKMT 100. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Bila mana terdapat kekurangan ataupun kesalahan, kami dari seluruh anggota kelompok 2 memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.